Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budian, guru kelas 5B MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang organ dan sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Baiklah, kita langsung saja ya ke materi. Sistem pernapasan pada hewan, di sini ada beberapa contoh hewan ya yang akan kita bahas sistem alat dan sistem pernapasannya. Yang pertama yaitu cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi permukaan kulitnya yang basah berfungsi untuk mengikat oksigen. Selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Di sini saya mengambil contoh serangganya yaitu belalang. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea atau saluran halus berbentuk seperti tabung yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Seperti tampak pada gambar ya. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut spirakel, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Jadi di permukaan tubuhnya serangga ini ada semacam lubang-lubang yang disebut spirakel ya, tempat udara masuk, kemudian udara akan mengalir ke trakea. Selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Nah, seperti tampak pada gambar. Kita ketahui bahwa ikan bernapas dengan menggunakan insang ya. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis atau labirin-labirin tipis. Nah, gambar selanjutnya adalah proses ketika aliran air saat ikan bernapas ya. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi tutup insangnya ini bisa membuka dan menutup ya untuk pertukaran udara. Selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada kata atau amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam. Saat di air, amfibi atau berudu bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada reptilia. Di sini saya mengambil contoh kadal dan ular. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan juga buaya. Selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves, seperti tampak pada gambar. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara atau kantung-kantung udara. Pundi-pundi udara ini mampu menyimpan udara. Pada saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan dalam pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini akan diisi oleh burung ketika dia tidak dalam kondisi terbang. Nah, ketika dia terbang, dia tidak bernafas dengan hidungnya, tetapi menggunakan udara yang tersimpan dalam kantung-kantung tadi. Nah, proses pengisian kantung udara disebut dengan inhalasi, sedangkan ketika digunakan untuk bernafas, kantong udaranya yang kosong disebut dengan ekshalasi. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Di sini saya mengambil contoh adalah kuda ya. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia ada yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air ini bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Contohnya seperti lumba-lumba dan ikan paus. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat dan sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung. Seperti tampak pada gambar ya, ini bagian-bagian hidung. Hidung adalah alat pernapasan yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara pernapasan. Penyaringan debu dan kotoran dari udara oleh rambut hidung dan mukosa
atau lendir, serta penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Selanjutnya adalah batang tenggorokan atau trakea, seperti tampak pada gambar ya, yang bertuliskan trakea. Batang tenggorokan atau trakea adalah bagian yang menghubungkan hidung dengan paru-paru. Batang tenggorokan memiliki rambut getar yang berfungsi mengeluarkan kotoran yang masuk bersama dengan udara yang dihirup. Selanjutnya ada cabang tenggorokan atau bronkus dan juga bronkiolus, seperti tampak pada gambar ya. Bronkus adalah cabang dari trakea yang bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Sedangkan bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Bronkiolus memiliki percabangan dalam jumlah yang banyak. Pada ujung bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut alveolus. Nah, alveolus terletak pada ujung-ujung bronkiolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, berikut ini adalah gambar paru-paru manusia ya. Manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 gelambir, seperti tampak pada gambar. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut pleura. Nah, jadi tampak pada gambar ya, ada trakea, kemudian ada bronkus yang bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri, kemudian cabangnya bronkus yaitu bronkiolus, serta ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung yang disebut dengan alveolus. Proses pernapasan manusia terdiri dari 2 proses ya. Yang pertama yaitu proses menghirup udara atau inspirasi. Bagaimana prosesnya? Yaitu yang pertama udara masuk melalui hidung, kemudian disaring oleh lendir dan rambut. Kemudian paru-paru mengembang, pada saat itu paru-paru mengembang, rongga dadanya membesar. Gas oksigen diserap oleh paru-paru seperti tampak pada gambar. Sedangkan yang kedua yaitu proses mengembuskan udara atau yang disebut dengan ekspirasi. Bagaimana prosesnya? Paru-paru mengempis rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Nah, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Seperti ini ya. Jadi ketika inspirasi rongga dadanya mengembang, sedangkan pada saat ekspirasi paru-parunya mengempis ya, rongga dada juga ikut mengempis. Nah, jenis pernapasan pada manusia ini ada 2. Yang pertama yaitu pernapasan dada yang melibatkan atau menggunakan otot-otot antar tulang rusuk, dan pernapasan perut yang menggunakan diafragma. Baiklah, tugas untuk kalian hari ini yaitu gambarlah satu jenis sistem pernapasan pada hewan atau manusia seperti yang sudah saya tampilkan di awal video ini ya. Kalian pilih salah satu, kemudian kalian gambar dan dikirim ke saya. Baiklah, sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.